kali ini kita mau eksekusi mobil Peugeot 306 yang kita ambil di kota Semarang. Jadi apa aja yang perlu diperhatikan untuk kita eksekusi mobil 306? Oke, kita lihat sama-sama. Ini dia penampakannya. Kalau melihat dari bodi, lumayan lah, cakep bodinya, masih original semua. Bagian kiri semuanya masih ori, atasnya masih bagus. Kita lihat kap mesinnya. Ini grill chrome-nya ini harusnya chrome ini. Sekarang kita mau hidupkan mesin. Jadi Peugeot 306 ini karena mesinnya itu pakai aluminium ya. Jadi harus super hati-hati kita ini kalau mau eksekusi mobil ini. Terutama yang perlu diperhatikan adalah temperatur ya. Jangan sampai kita beli mobil 306 ini temperatur dalam keadaan yang nggak wajar. Ini pertama kali dihidupkan. Sebenarnya kalau mobil Peugeot 306 ini perawatannya lebih mudah ya daripada mobil-mobil Peugeot yang lain pada umumnya. Maksud saya yang sudah dengan sistem injeksi. Kalau mobil ini masih SOHC, jadi perawatannya masih sangat mudah. Cuman memang suara mesin cenderung agak berisik ya kalau SOHC itu. Kita lihat di sini speedometer semuanya masih dalam keadaan normal ya, nggak ada sesuatu yang mencurigakan yang nyala di speedometer. Kilometernya istimewa sekali. Ini padahal mobil tahun 97 ya, tapi kita lihat kilometernya masih di angka 75.603. Memang Peugeot ini mobil yang identik dengan para kolektor ya. Jadi sebenarnya mobil murah tapi harganya murah tapi mobilnya istimewa sekali. Oke, kita lihat yang lainnya, panel-panel yang lain. Ini tape-nya nggak ada ya, tape-nya nggak ada. Terus ini agak ngaco, ini jamnya agak ngaco. Gampang lah, itu nanti bisa kita betulin sedikit-sedikit. Kalau interior oke sih, semuanya masih baik, masih bagus. Nggak ada yang retak-retak, nggak ada yang pecah, semuanya masih original. Kalau kita bicara di kilometer 75 ya, menurut saya sih kalau dengan kondisi interior seperti ini yang masih utuh semua, oke lah. Record Astranya juga ada kok ya, nanti kita lihat apa aja yang perlu diperbaikin dan kelemahannya ini 306 apa. Oke, sekarang kita tes jalan ya, nanti biar kita tahu kelemahannya ada di mana. Kata pemiliknya sih nggak ada yang kurang sih, tapi ya kita harus coba lah. Sekarang kita coba jalan mobil ini, tes dulu ya, biar kita tahu kelemahannya apa ya. Jadi kalau kita beli mobil, khususnya mobil bekas yang kita bahas sekarang 306, jangan sampai kita nggak coba mobilnya, karena mobil ini itu sebenarnya enak sih, cuman sering trouble di kaki-kaki depan sebelah kiri. Karena ini belakangnya juga pakai laker torsi, jadi hati-hati juga karena laker torsi itu kalau memperbaikinya susah. Jadi banyak montir yang kesusahan kalau mau benerin torsi ya. Oke, sekarang kita mau jalan biar kita tahu kelemahannya ada di mana. Yuk. Ya, kita coba AC-nya. Cek nanti kita temperaturnya seperti apa. Oke, kita jalan. Yuk.
Enak sekali sih mobilnya kalau jalan. Ya, nyaman. Suspensinya istimewa ya. Mobil dengan harga di bawah 40 juta, namun kita bisa merasakan kenyamanan. Saya rasa kalau sama Alphard masih enak ini. Nah, bantingannya masih empuk. Peugeot 306. Kita lihat terus, kita panteng terus temperatur, jangan sampai temperaturnya naik. Sementara kita tadi udah panasin mobilnya juga, dan temperatur masih aman. Cakep ini. Kita jalan ini ya, sambil merasakan minusnya apa ini. Oke, sementara itu nanti kita lihat perkembangannya. Jadi kira-kira minusnya ada di mana, kita coba lihat. Ya, seperti biasa, kalau setelah kita tes tadi itu, kita cek ya di sini. Bullhead semua masih utuh. Apakah ada bekas nabraknya, kita harus pastikan juga. Kalau kita lihat di sini, ini semuanya masih utuh. Cek mesin. Istimewa ini. Ini tahun 97, tapi kalau kita lihat mesin di sini, masih segel ya. Kita lihat cek di sini ya. Ini juga masih segel. Nah, ini kita lihat. Ini masih segel ini. Mesin masih segel. Semuanya masih utuh. Kalau kita lihat di sini bersih ya. Mesin semuanya coba kita lihat sampai ke bawah-bawah ini. Masih bersih. Jarang ada ini mobil yang mobil tahun 97 tapi kondisinya masih seperti ini. Oke, bener-bener kolektor ini yang punya ya. Coba kita lihat. Ya masih segel ya. Masih segel semua. Nggak ada yang rembes-rembes, nggak ada. Tadi kita cek jalan, temperatur juga aman. Nah ini sebenarnya kalau 306 ini harusnya ada tutupnya, dan ini kayaknya sudah diganti. Ini akinya nggak originalnya, tapi nggak apalah kalau masalah aki sih. Yang penting mobil nggak ada kelistrikan yang yang nggak normal ya. Kita lihat semua, atas semuanya masih utuh, kap mesin semuanya masih utuh, nggak ada yang bekas nabrak. Dan kalau kita lihat di sini juga meyakinkan sekali ini mobilnya, masih utuh semua. Yang terpenting adalah silinder head ya, silinder pop. Karena ini aluminium, jangan sampai bekas-bekas yang kalau istilahnya orang Jawa bilang silinder coatnya yang sudah ngolet kayak gitu ya. Ini semuanya masih bagus, tidak ada yang ngolet. Radiator terpenting itu jangan sampai ada masalah. Cek di sini. Cuman ini airnya nggak pakai coolant, ini air biasa. Iya, air biasa. Jangan lupa kalau ketika mesin dihidupkan, kita cek di sini juga ya. Ini kan sudah habis habis kita tes jalan. Sini masih normal, masih ada udaranya. AC juga semuanya masih oke. Oke, sementara itu kalau belakang nanti kita cek pelan-pelan ya. Coba kita cek dulu. Bagasi. Ini juga masih utuh. Masih original. Wow. Oh, ini berkasnya ya. Ini berkasnya Astra. Service recordnya. Oh, ada di sini semua. Kita cek di sini. Buset, ini mobil
tahun 97 masih utuh begini. Wow. Ya. Memang benar nih, mobil masih istimewa. Ya, kita lihat di sini juga semuanya masih pada utuh ya, nggak ada yang baret-baret juga, masih kenceng lah ini. Bagasi semua masih kenceng. 306 ini ban serepnya ada di bawah, jadi di sini kita cek nggak ada yang keropos, semuanya masih istimewa sekali. Ini masih utuh sekali mobil ini. Oke, tanpa panjang lebar saya memang harus bayar mobil ini. Bagus sekali mobilnya. Ya, semuanya masih utuh, nggak ada yang bekas nabrak. Istimewa. Nah, itu ternyata begini. Nah, saya baru tahu loh kali ini ada mobil yang setirnya kalau diputer itu temperaturnya ikut muter loh. Jadi aneh sekali di mobil ini. Kayaknya ada masalah di switch ini ya, switch temperaturnya ya. Nah, nanti coba kita periksa lagi loh. Ini kalau setirnya kita puter begini, ini temperaturnya ikut naik. Biasanya kalau mobil panas temperaturnya lebih dari 90 derajat itu AC itu tidak dingin, ini AC-nya dingin. Nah, ini kasus baru ini di Peugeot 306. Nah, kebetulan mobil ini sebenarnya istimewa sih, cuman masalahnya di sini saya bingung saya. Kemarin kita habis eksekusi 306 di kota Semarang. Nah, jadi penyakitnya yang seperti saya kira sebelumnya ternyata benar terjadi. Jadi temperaturnya naik ketika di AC. Nah, ini sekarang kita masih proses pembongkaran, proses kita cleaning di radiator. Bongkarnya agak susah. Ya, sekarang kita tes lagi di tukang radiator yang lain ya, di bengkel radiator yang lain. Kita cek lagi ini. Soalnya kemarin nggak sanggup untuk bongkarnya. Ini sekarang kita di Kota Rembang. Ini sudah dibongkar posisinya. Sudah dibongkar. Nah, kita nanti nunggu perbaikannya. Soalnya kalau temperatur di atas 90 ini saya takut. Soalnya ini mesinnya kan rawannya. Jadi rawan bengkong. Karena aluminiumnya itu ya. Jadi kalau mesinnya 306 ini memang dari aluminium, jadi harus hati-hati temperaturnya. Oke, kita tunggu perbaikannya di radiator, mudah-mudahan nggak ada masalah. Sebenarnya kalau kelasnya N5 306 radiator itu jarang buntu, cuman karena kita perjalanan jauh ya lebih baik kita cek aja lah. Ini tuh sebenarnya bukan pipi ya, tapi ini ya Pak ya, bunder ya Pak ya, selangnya Pak ya. Ya, kemungkinan jarang kalau buntu itu, cuman ya kita cek aja lah daripada resiko, karena silinder headnya itu kan aluminium. Kita di bengkel radiator daerah Rembang, namanya apa Pak ini Pak? Maju Jaya. Oh, ya. Maju Jaya. Oh, Bagus Jaya, bengkel radiator di Kota Rembang. Ternyata masih panas. Kita sekarang di bengkel Amin Radiator di Kota Mojokerto. Ternyata dari kemarin masalahnya cuma relay. Jadi relaynya ini putus. Makanya putus nyambung. Ini kipasnya ini, yang ini tidak jalan. Kalau di AC kipasnya tidak jalan. Yang sana jalan. High speednya tidak jalan. Ternyata cuma relaynya saja. Sudah tak ganti ini. Ya,
seperti biasa mobil masuk, kita langsung cek semuanya. Kebetulan ini persoalannya ada di kaki-kaki ya, jadi kita betulin seperti biasa di bengkel langganan Cak Wawan. Jadi kita perjalanan kemarin sempat terjadi yang pertama panas, tapi udah selesai. Nah sekarang ganti kaki-kaki. Ini masih belum dibongkar, kita masih tes. Jadi seperti setelan di understyle saja sih. Nanti kita setelin di bengkel Cak Wawan. Sekarang ganti roda. Kemarin habis radiator, sekarang ganti bannya yang ganti. Kok makane ini sayang. Akhirnya terbeli juga sama orang Surabaya. Jadi mobil ini sangat istimewa sekali. Setelah kemarin kita jalan dari Semarang dan adanya trouble-trouble semua sudah teratasi. Alhamdulillah sekarang sudah selesai semua dan langsung terbeli oleh orang Surabaya. Salam.